Welcome to Late Night FM. Alright, selamat datang di Late Night FM. Dan kali ini belum meneruskan cerita Urban Legend yang selanjutnya, karena ada beberapa cerita Urban Legend yang emang berencana sudah akan gue lanjutkan nantinya, cuman belum kesempatan karena kemarin gue sakit juga. Tapi kali ini gue akan membacakan satu cerita kiriman dari teman di Discordnya Anak Tua ya, channel gue yang satunya lagi, tentang cerita horornya. Ini kiriman dari Keroro aka Gibran, dimana dia mengirimkan ceritanya beserta videonya yang nanti bakal gue tunjukin juga. So langsung aja gue bacakan ceritanya. Selamat malam Bang Dito, katanya. Terkait dengan cerita horor yang pernah saya alami, sebenarnya cerita tersebut terjadi pada tahun 2019. Lebih tepatnya tanggal 20 Juni 2019. Berikut adalah penjelasan dari kejadian aneh yang saya alami. Semua bermula pada malam 20 Juni 2019. Berarti udah mau setahun yang lalu. Malam tersebut terasa seperti malam yang biasanya berlalu, atau setidaknya pikiranku seperti itu. Wah, penulisannya mantap. Pada malam tersebut, kucing saya, Hani namanya, Hani Madu ya tulisannya, itu menggaruk-garuk pintu kamar saya. Hal tersebut biasa dia lakukan untuk memberitahu saya bahwa Hani ingin masuk ke kamar saya. Oh, jadi dia garuk-garuk pengen masuk ke kamar ya, oke? Sesaat setelah Hani masuk ke kamar saya, dia pun langsung berlari dan melompat ke arah lemari tempat dia menghabiskan malamnya hingga pagi. Jadi biasanya emang kucing tuh punya satu spot buat dia ngabisin waktunya sampai pagi. Nah, tempat tersebut adalah tempat favorit Hani untuk tertidur, barangkali dikarenakan lemari tersebut dekat dengan jendela. Jadi sewaktu-waktu dia terbangun, dia akan menyempil di antara sela-sela gorden dan melihat pemandangan yang ada di jendela situ ya. Jadi dia lihat keluar. Nanti ada videonya untuk memperjelas ya. Tetapi pada malam tersebut, Hani tiba-tiba bertingkah aneh. Dia terbangun dan mengeong begitu kencangnya, tidak seperti biasanya. Sesaat setelah Hani mengeong, dia berlari dan menabrakkan dirinya ke arah meja kayu yang berada persis di samping kasur saya. Sekujur bulu di tubuh Hani berdiri, postur badannya juga menaikkan punggungnya dan menurunkan kepalanya, seakan dia sedang takut akan sesuatu. Biasanya kucing kalau berantem juga gitu ya posturnya. Pada kala itu saya tentunya terheran-heran dengan tingkah laku si Hani. Dikarenakan saya sedang menonton Jessica Jones season 1 di atas kasur dan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Hani bertingkah aneh seperti itu. Ya kaget juga sih. Tetapi pandangan mata Hani yang takut saat mengarah ke jendela dekat tempat favoritnya untuk tidur bukanlah sesuatu yang bisa saya lupakan. Hal tersebut membuat saya jadi parno. Walaupun pada dasarnya saya tidak percaya dengan hal tersebut, tetapi tanpa pikir panjang nih, saya memutar ayat kursi di YouTube hingga pagi. Waduh, kenapa nggak lu baca aja ayat kursinya, kenapa putar di YouTube? Biar nggak capek. Boleh. Keesokan pagi harinya, pada tanggal 21 Juni 2019, saya melakukan beberapa tes dengan menggunakan Hani sebagai subjek tes tersebut. Waduh, serius sekali. Saya menggendong Hani ke arah jendela dekat dengan lemari tempat dia tertidur biasanya. Alhasil Hani lari dengan ketakutan dari tempat tersebut. Ntar videonya gue tampilin, silakan kalian lihat. Nah, ini posisi kamarnya, ya kan? Nah, ini dia si Hani. Dan itu jendela yang dimaksud oleh Gibran ya. Oke. Lalu Haninya tuh itu udah enggan dia untuk masuk ke sana pun udah enggan ya. Tiba-tiba ditaruh di sana dan langsung kayak ketakutan. Oke, itulah dia videonya. Menggambarkan ketakutan dari si Hani ini. Gitu. Berdasarkan kejadian aneh yang Hani alami, tentunya hal tersebut membuat saya menjadi parno. Bukan porno ya. Waduh. Ditulisnya gitu, bukan porno ya. Anda Gibran. Pada sorenya, sesaat saya sudah menyelesaikan beberapa urusan di luar, saya menghubungi teman saya yang bernama Jen Novena dan mengirimkan video tersebut. Kebetulan adik dari teman saya mengaku mempunyai indera keenam, sixth sense. Jadi saya menanyakan apakah ada yang aneh dari video tersebut. Ini masih pagi loh di videonya, tapi Hani kok ketakutannya sampai kayak gitu. Dan terlebih lagi,
sebelumnya hal tersebut belum pernah terjadi. Jadi diceritain ya masih Gibran ini tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Jane menelpon saya dan yang berbicara dengan saya adalah adiknya yang bernama Fania. Fania menanyakan kepada saya, "Bang Gibran, abis dari mana? Kok itu ada kunti di kamar Bang Gibran?" Oke. Aduh, Mak. Oke. Pada saat itu saya langsung merinding, entah mengapa seharusnya saya yang biasanya tidak percaya, namun pada saat itu saya memang merasakan ada yang aneh di kamar saya. Aduh, di kamar lagi. Aduh. Saya menjawab, "Gini deh Jen dan Fania, kita ketemuan aja yuk, gua jemput lo di kosan ya." Modus Anda Gibran. Modus pasti. Jen dan Fania bukanlah anak yang lahir dan besar di Jakarta, mereka adalah anak yang merantau ke Jakarta dari Cirebon. Oke. Jen merupakan mahasiswi LSPR, sementara Fania merupakan anak DKV yang kuliah di Salatiga. Saat itu Fania sedang liburan semester sehingga dia menginap di kos kakak perempuannya. Oke. Cukup detail ya. Saya bersama Jen dan Fania nongkrong sebentar hingga jam 9 malam di Rucis Joint Senopati dengan menceritakan hal tersebut dengan lebih detail. Tidak lama setelah itu, Jen dan Fania gue ajak ke rumah sekalian mau ketemu dan bermain bersama Hani. Anda ini terdengarnya lebih kayak modus ya Gibran. Tapi oke, saya masih ikutin dulu. Sudah lama katanya tidak bertemu dengan Hani. Oke. Setibanya di rumah saya, ketika penjaga rumah saya membukakan gerbang, Fania mengatakan hal yang tidak mengenakan. "Bang, kok rumahnya jadi berbeda suasananya dengan terakhir kita kesini?" Sesaat kami akhirnya masuk juga ke rumah. Fania mendapatkan dirinya menjadi pusing, sehingga gue menanyakan, "Kenapa lo?" Fania pun menjawab, "Bang, kayaknya aku harus video call sama abang gue deh." Terus si Gibran jawab, ya sok atuh kalau itu dapat membuat lu menjadi mendingan katanya. Karena tiba-tiba pusing, aneh juga ya. Sementara Jane sedang asik bermain sama si Hani. Jane dan Fania kemudian duduk di ruang tamu rumah saya di Serambi menunggu abangnya Fania mengangkat video callnya. Sesaat video call tersebut akhirnya diangkat, Fania menceritakan mengenai perasaan aneh yang dia rasakan ketika berada di rumah saya, serta Fania mengirimkan video yang sebelumnya saya kirimkan. Nah, abangnya pun ingin berbicara dengan saya dan menyuruh saya untuk mengelilingi rumah saya di lantai bawah. Dan abangnya berkata, "Apakah orang tua kamu suka mengoleksi barang-barang antik?" Gua pun menjawab, "Iya, emang suka. Mama saya kan kolektor seni. Jadi beberapa ada yang emang dipajang dan beberapa ada yang ditaruh di gudang. Apakah ada masalah dengan hal tersebut? Dikarenakan saya selama ini tidak pernah merasa terganggu hingga kemarin." Gitu. Abangnya pun menjawab, "Tidak apa-apa kok." Tapi pandangan matanya seakan-akan mencoba mengambil kesimpulan bahwa mama saya itu bukan orang biasa. Oke. Kok gue agak gimana nih? Oke, gue lanjut lagi. Kemudian abangnya menyuruh saya untuk ke lantai 2 rumah saya dan mengelilingi lantai 2 rumah saya. Tentunya saya lakuin. Jen dan Fania menunggu di bawah sembari bermain sama si Hani. Setelah saya mengajak abangnya Jen dan Fania mengelilingi lantai 2 dengan melalui video call, saya turun lagi ke bawah. Setelah saya hanya mengelilingi tangga menuju lantai 2 dan langsung ke kamar saya. Dikarenakan sudah malam, tidak mungkin saya membangunkan mama saya hanya untuk masuk ke kamar mama sambil video call dengan seorang laki-laki yang orang lain gitu notabene. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan dan permasalahan yang lain di benak mama saya nantinya, betul. Akhirnya abangnya kemudian menceritakan apa yang dia lihat dan dia rasakan. Ketika dia melihat pintu masuk kamar mama saya, dia melihat aura yang menjaga pintu tersebut. Dan ketika dia melihat beberapa ruangan di lantai 2 yang tertutup, yang tidak saya buka, dikarenakan saya lagi parno jadi tidak berani dibuka-buka pintunya katanya. Karena saya pikir masalah sebenarnya kan di kamar saya, jadi nggak saya ajak langsung aja ke kamarnya gitu ya. Berikut adalah percakapan selanjutnya yang saya lakukan bersama abangnya. "Bos, lo habis dari mana? Habis dari luar kota lo ya?" "Iya nih bos, habis dari Sukabumi, daerah Salabintana. Karena cewek gue kan orang Sukabumi, jadi kemarin gue ngabisin weekend di sana." "Terus lu ngapain aja di sana? Ada yang lu lakuin nggak sopan nggak? Orang kayak lo mah pasti mulut, rahang dan perbuatannya nggak dijaga ya. Enak aja. Kota orang pak, gue nggak berani aneh-aneh. Rumah kakek sama neneknya, cewek gue aja deket sama kuburan di mana-mana. Ya kali gue aneh-aneh."
Terus lo ada kencing sembarangan nggak? Kebetulan ada tuh. Gue sempat nyamperin keluarga cewek gue yang tinggalnya berdekatan dengan kali. Nah waktu itu saya sudah kebelet banget, sehingga saya disuruh untuk buang air kecil di kali aja pak. Tapi pak, gue udah nyebut permisi 100 kali. Ada kali berdoa Al-Fatihah. Waduh kencingnya panjang. Misi gitu. Kalau lagi kepepet aja lo baru doa. Tapi kan lo kesehariannya jauh dari dunia rohani kan. Lo ketempelan bro. Oh iya bro, di lantai 2 ada satu ruangan yang gue tertarik buat lihat. Bisa lo bukain gak bro? Hah, ruangan yang mana? Ruangan tepat di depan pintu kamar lo. Waduh bang, bukannya apa-apa nih, tapi kan udah malam nih. Itu ruangan kalau dibuka juga gelap banget. Mending besok pagi deh gue fotoin, gue kirim ke adek lo. Ya elah bro, rumah sendiri kok takut. Emang itu ruangan apaan sih? Itu ruangan jemuran, kamar pembantu, sama taman, sama ada ruangan gudang. Nah, itu ada pembantu, ngapain takut? Sekarang gue pakai pembantunya yang cuma sampai sore doang, kagak nginep dia, katanya gitu. Apa ya lo? Yaudah gini deh, si Jen sama Vania temenin lo buka pintu, yang ada di atas gimana? Kalau ditemenin, gue sih kui. Gitu, emang dasar Gibran nih, pengen ditemenin sama cewek 2 lagi. Aduh, anda agak keterlaluan Gibran nih. Jen dan Vania yang sebelumnya hanya mendengarkan sembari bermain bersama Hani pun kemudian setuju menemani saya pergi ke atas untuk membuka pintu yang terletak di depan kamar saya. Tiba-tiba sesaat setelah kita membuka pintu tersebut, Hani lari dari bawah dan mengeong jauh lebih kencang dari malam sebelumnya, seakan memperingatkan kita untuk jangan memasuki ruangan tersebut. Ditambah kita bertiga juga merinding secara bersamaan, tentunya kita tidak jadi membuka pintu tersebut. Abangnya kemudian hanya menambah komentar, "Bro, itu ada barang antik juga ya di sana?" Iya, ada barang antik berupa mesin jahit dari zaman penjajahan Jepang. Wah, antik sih. Antik sih. Abangnya kemudian mengembuskan nafas dan memberikan nasihat ke gue. "Bro, lo sebaiknya kelarin masalah lo yang ada di Sukabumi, karena kehadiran makhluk yang nempel di lo ini mengganggu semua penghuni rumah lo. Ini biasanya yang penghuni baru bisa dikalahin sama penghuni lama, tapi lo kasusnya satu penghuni baru malah mendominasi semua penghuni lama yang ada di rumah lo. Gua rasa lo udah bisa menangkap maksud dan omongan gue." Tidak lama setelah kejadian tersebut, gue nelfon cewek gue dan menceritakan semuanya dengan sama persis, kecuali bagian nama Jen dan Vania gue ganti jadi Bimo dan Haposan, demi keamanan dan kenyamanan semua pihak. Bucin nih. Nih merit susis udah fix. Masa Vanianya jadi Bimo, Jennya jadi Bimo, Vanianya jadi Haposan? Kenapa Haposan? Kan banyak nama yang lain, kenapa gak Charlie gitu? Bambang kayak siapa gitu? Haposan. Ya sudah deh. Cewek gue pun merasa heran, tumben banget seorang Gibran percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Biasanya kan otaknya isinya cuma duit aja. Sama cewek gue yakin. Cewek gue pun keesokan harinya menceritakan hal yang gue alami kepada keluarganya yang berada di Sukabumi. Saran dari mereka adalah menyuruh gue sama cewek gue kembali ke Sukabumi, tetapi dikarenakan gue saat itu lagi banyak kerjaan, gue tidak bisa melakukan hal tersebut. Sehingga gue bilang ke cewek gue, yaudahlah, lihat aja ke depannya gimana. Lagian yang baru digangguin kan Hani sama penghuni lama rumah gue. Ditambah lagi gue belum merasa terganggu, mudah-mudahan sih enggak. Dalam hati, ini kan gue dibikin parno maksimal sama abangnya Jen sama Vania ya. Iya juga sih. Gara-gara gue diemin selama 4 hari berturut-turut, tiap kali gue tidur, setiap jam 3 gue terbangun dan menghadap ke arah yang sama. Sempat sekali ketika gue terbangun, gue melihat sosok yang mengerikan, mengenakan jubah panjang berwarna merah dan berambut panjang anjir. Tapi gue masih pikir positif. Paling karena gue kecapean sama kerjaan aja. Tidak lama setelah itu, pohon di depan rumah gue hampir tumbang. Ya Allah, ada apa? Hujan gede. Nah di sini gue mulai berpikir apa gue harus ke Sukabumi ya. Singkat cerita, gue ke Sukabumi bersama cewek gue dengan menggunakan kereta yang berangkat dari stasiun Paledang Bogor. Setiba di sana, gue diajak ketemu orang pinter, terus dikasih lihat foto gue terakhir pas gue berkunjung. Dan katanya ada sosok yang nempelin gue. Tetapi gue tidak melihat apa-apa. Yang melihat ada sesuatu malah cewek gue. Akhirnya gue dikasih air putih yang udah didoain, terus gue minum deh. Semenjak itu Hani kembali normal di rumah gue. Oke, jadi ini cerita yang lumayan biri-gidik dan cukup detail. Terima kasih Gibran aka Keroro ya, yang sudah mengirimkan ceritanya. Dan ini intermezzo aja dari Late Night FM, karena
Nantinya juga gue akan menceritakan banyak cerita urban legend lagi. Ya, ada beberapa cerita hotel terseram juga nantinya. Terus juga ada cerita-cerita urban legend di luar sana yang menurut gue menarik. Tapi ini menjadi intermezzo karena gue juga bakal bacain cerita-cerita seram kiriman dari kalian. Dan bisa kalian share juga ke teman-teman kalian nantinya. Dan impersonate yang gue lakukan tadi ya for the sake of fun aja ya. Jangan dianggap gue menghina satu dan lain orang gitu ya, tidak. Jadi cerita Gibran ini menurut gue adalah cerita yang cukup sering terjadi, dimana kalau lu main ke kota orang terus lu melakukan hal yang tidak disukai dengan penghuni di sana, terus mereka akhirnya nempelin lu dan disebut ketempelan, terus ngikutin lu ke rumah, terus lu jadi agak ngerasa aneh, terus misalnya ya kita di binatang lu tiba-tiba gimana apa segala macem, ya itu hal yang cukup sering kita lakukan. Jadi menurut gue pesannya di sini adalah bahwa lu mau kemana pun lu harus bisa bawa diri lu dengan baik, apalagi ke tempat orang ya, yang kota orang atau enggak daerah orang yang lu nggak tahu kebiasaan di sana yang boleh dan tidak bolehnya itu apa gitu ya. Oke, jadi gitu aja nih cerita dari Gibran. Thank you banget, dan bisa merimain kita juga buat tidak macem-macem ya dengan kelakuan kita kalau lagi di kota orang, sompral-sompralan dan lain-lain, nggak perlu lah ya gue rasa. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di Late Night FM berikutnya. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita-cerita horor kalian ke si Late Night FM, boleh langsung DM gue aja dulu. Kalau kalian nggak ada di Discordnya Anak Tua, kalian bisa langsung DM gue di @dituangsa. Kalian DM, nanti kalian bisa emailin juga si ceritanya gitu. Nanti gue bacain di sini sebagai salah satu regulernya juga Late Night FM ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, pokoknya share sebanyak-banyaknya biar pada tahu ceritanya Gibran ini ya. Menarik karena ceritanya lumayan. So thank you once again. Sampai ketemu di cerita Late Night FM berikutnya.